kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang transformasi geometri. Dengan dosen pengampu yaitu Maxi Albert Jacob Liando, SPD MPD, penyusun kelompok 4. Dengan pokok bahasan, yang pertama, transformasi geometri, yang kedua, konsep pangkal dan aksioma, yang ketiga, titik dan garis, yang keempat, sudut, yang kelima, transversal, yang keenam, kurva. Transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar dan bentuknya sendiri. Jika hasil transformasi kongruen dengan bangunan yang ditransformasikan, maka disebut transformasi isometri. Transformasi isometri sendiri memiliki dua jenis, yaitu transformasi isometri langsung, termasuk translasi dan rotasi. Sedangkan transformasi isometri berhadapan dengan refleksi. Translasi merupakan pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sejauh dan arah yang sama. Sekarang kita akan bahas contoh soal dari translasi, yaitu tentukanlah posisi titik X2 dan Y5 setelah digeser 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Dan sebelum itu ada rumus translasi, yaitu rumusnya X-aksen, Y-aksen sama dengan A, B tambah X, Y. Dengan keterangannya, X-aksen dan Y-aksen ini adalah koordinat setelah ditranslasi, dan XY adalah koordinat awal, dan AB adalah besaran translasi. Jadi AB ini, A adalah besaran sumbu X dan Y, dan B adalah besaran sumbu Y. Ada juga syarat dari translasi, yaitu A plus jika bergeser ke kanan, A min jika bergeser ke kiri, B plus jika bergeser ke atas, dan B min jika bergeser ke bawah. Nah, mari kita kerjakan soal di atas ini. Yang sudah kita ketahui, yaitu A-nya. X, Y sudah kita ketahui, yaitu 2 dan 5. Translasinya juga A, B. Karena di sini digeser 4 satuan ke kiri, dengan syarat jika digeser satuan ke kiri, maka dia akan menjadi min. Jadi di sini 4 jadi min 4. Dan karena di sini 2 satuan ke atas, jadi sesuai dengan syarat, jika digeser ke atas yaitu menjadi plus. Jadi di sini 2. Nah, langsung saja kita jawab. Dan terlebih dahulu kita akan memasukkan rumus dari translasi, yaitu X-aksen, Y-aksen sama dengan A, B tambah X, Y. Nah, jadi X-aksen, Y-aksen sama dengan yang sudah kita ketahui A dan B, X dan Y sudah kita ketahui, yaitu A dan B min 4 dan 2 ditambah dengan XY. XY, X-nya 2, Y-nya 5. A-aksennya, Y-aksen sama dengan min 4 ditambah dengan 2, jadi min 2. Dan 2 ditambah dengan 5, jadi 7. Maka dapat kita simpulkan posisi titik A setelah digeser adalah min 2
Dan ini adalah hasil akhir dari soal translasi yang sudah kita bahas. Refleksi merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Kita masuk dalam contoh soal refleksi atau pencerminan. Nah, yang akan kita bahas yaitu refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X. Nah, terlebih dahulu kita akan buat gambarnya atau garisnya. Gambarnya atau garisnya. Nah, misalkan kita beri 2 dan 3. Di sini titik A-nya. Titik A-nya ini X, ini Y. Ini X ini adalah cerminnya. Cerminnya. Titik A-nya adalah 3,2. Jadi koordinat atau titik A-nya yaitu 3,2. Nah, kalau dia jadi cermin berarti tembusannya ada di sini atau pantulannya ada di sini. Pantulannya ada di sini. Nah, karena di sini 2, jadi di sini jadi min 2. Karena jaraknya harus sama, 2 dan min 2. 2 dan min 2. Maka koordinat titik A aksen pantulannya ada di sini. A aksennya, pantulannya jadi min 2. Maaf, jadi 3. X-nya 3, Y-nya min 2. Kalau saya buat persamaannya berarti A-nya sama dengan XY, sumbu X-nya, sumbu X, pantulannya adalah X, min Y. Yang berubah adalah Y. Di sini Y, di sini min Y. Nah, seperti itu. Rotasi atau perputaran merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sepanjang busur lingkaran yang memiliki titik pusat lingkaran sebagai titik rotasi. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal rotasi. Dengan soal transformasi geometri dengan rotasi O 0,0. Nah, pusat rotasinya misalkan kita ambil yaitu pusat rotasi yaitu positif 90 derajat. Kalau positif 90 derajat, saya gambari itu seperti ini. Nah, titiknya saya pakai misalkan titik dua dan 3. Titik 2 dan 3. Kan kalau rotasi positif 90 derajat, maka itu berlawanan dengan jarum jam. Jadi berlawanan dengan jarum jam. Nah, kalau dia negatif 90, dia searah dengan jarum jam. Nah, berarti kalau dia positif, berarti nanti yang garis horizontal akan menjadi garis vertikal. Nah, jadi yang garis horizontal akan menjadi garis vertikal. Nah, jadi titiknya
ada di 2 ini menjadi min 2. Yang 3-nya ada di Y. Jadi titik koordinatnya adalah min 2,3. Nah, jadi kalau saya buat persamaannya berarti A X, Y rotasi positif 90 derajat. Nah, jadi kan dua-duanya ini berubah. Jadi rotasinya A aksen tadinya di sini 3,2. Jadi Y-nya jika dirotasikan ke sumbu X, dia menjadi min 2. Jadi di sini min Y. Dan jika X dirotasikan ke sumbu Y, dia tetap bernilai sama, yaitu 3. Jadi di sini tetap bernilai positif X. Dilatasi merupakan transformasi geometri berupa perkalian yang membesar atau memperkecil suatu bangunan geometri. Sekarang kita akan membahas dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K. Nah, dengan contoh soal seperti tentukan peta atau bayangan titik Q 4,7 oleh dilatasi 0,2. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita akan memakai rumus dilatasi. Rumus dilatasi yaitu A X Y dilatasi dengan pusat O, faktor skala K. Maka bayangannya atau hasil pembesarannya akan berada pada titik K X, K Y. Nah, maka kita akan menggunakan rumus dari dilatasi ini. 0 ini adalah pusat dan 2 ini adalah faktor dari skala, yaitu K. Nah, maka Q aksen adalah faktor skala ini, faktor skala 2 kali dengan 4 dan faktor skala 2 kali dengan 7. Maka Q aksen atau bayangannya adalah 2 dikalikan dengan 4, 8, dan 2 dikalikan dengan 7 adalah 14. Jadi ini adalah hasil bayangan dari soal yang kita bahas.
Kita masuk dalam konsep pangkal dan aksioma. Aksioma merupakan pendapat yang dijadikan pedoman dasar serta juga merupakan dalil pemula sehingga kebenarannya itu tidak perlu untuk dibuktikan lagi. Aksioma atau pernyataan pangkal merupakan pernyataan yang kita sepakati kebenarannya. Contoh aksioma yang pertama, melalui dua titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Yang kedua, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Yang ketiga, melalui tiga buah titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah bidang. Yang keempat, melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis tertentu, hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis tertentu tersebut. Titik dan garis. Titik dalam dunia menulis adalah tanda untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tetapi di dalam dunia matematika, titik adalah sesuatu yang memiliki kedudukan, tapi titik tidak mempunyai ukuran. Garis merupakan suatu himpunan titik-titik yang anggotanya terlebih dari lebih satu buah titik. Dan titik tersebut berderet kedua arah yang berlawanan hingga jauh tidak terhingga. Kita masuk dalam sudut. Sudut adalah istilah penting dan memiliki beberapa definisi, yaitu bentuknya dibuat dengan dua garis lurus yang bertemu pada sebuah titik, membuat sebuah jarak pada dua garis tersebut. Ada macam-macam sudut. Yang pertama yaitu sudut lancip. Sudut lancip merupakan sudut yang memiliki besar antara 0 derajat dan 90 derajat atau 0 derajat kurang dari A kurang dari 90 derajat. A disebut sudut lancip. Yang kedua yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku merupakan sudut yang besarnya yaitu 90 derajat. Dan yang ketiga sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan sudut yang memiliki besar antara 90 derajat dan 180 derajat atau 90 derajat kurang dari A kurang dari 180 derajat. A disebut sudut tumpul. Yang keempat, sudut lurus. Sudut lurus merupakan sudut yang besarnya yaitu 180 derajat. Dan yang kelima, sudut refleks. Sudut refleks merupakan sudut yang besarnya yaitu antara 180 derajat dan 360 derajat. 180 derajat kurang dari A kurang dari 360 derajat. Kita masuk dalam pokok bahasan transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Kita masuk dalam pokok bahasan kurva. Dalam matematika, sebuah kurva adalah suatu objek geometri yang merupakan satuan dimensi dan kontinu. Ya, demikianlah hasil dari presentasi kami dan mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau kesalahan kata. Terima kasih.